Shalom, selamat sore. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kontroversi karunia jawatan rasul dan aplikasinya pada gereja masa kini, yang tentunya berdasarkan pada kitab Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-13. Pertama-tama, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Warno Sristianto dari STT Kristen Alpha Omega Semarang, yang mana kegiatan ini ataupun presentasi kali ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah Pantekostal Teologi yang harus saya selesaikan tentunya. Tetapi untuk yang pertama kali kita akan membaca bagaimana kitab Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-13. Yang begini bunyinya, 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini menjadi ayat dasar untuk kita melihat segala kontroversi tentang jawatan rasul. Nah, saya akan mulai dari nabi-nabi yang terutama secara khusus ini akan saya bahas tentang nabi di Perjanjian Baru. Tidak seperti Perjanjian Lama, nabi itu menulis kitab, tetapi di dalam Perjanjian Baru, nabi adalah seseorang yang menerima pewahyuan dari Allah melalui Roh Kudus dan menyampaikannya, pesannya itu kepada jemaat. Nubuat dalam konteks ini bukan hanya tentang meramalkan masa depan juga, tetapi juga tentang memberikan penguatan. Ini bisa kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 3. Kemudian yang kedua adalah memberikan nasihat atau penghiburan. Dan yang berikutnya adalah menyatakan kehendak Allah secara langsung pada umatnya. Jadi di dalam Perjanjian Baru, nabi adalah seseorang yang menerima wahyu melalui Roh Kudus. Berikutnya, nah ini ada pro dan kontra yang berkaitan dengan jawatan rasul. Kita akan mulai dulu dari yang pro. Yang pro ini mempunyai dasar Alkitabiah yang kita baca di Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Ayat ini menyatakan bahwa Kristus memberikan rasul-rasul dan nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar dengan tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai satu kesatuan iman yang benar tentang anak Allah. Dan ini adalah yang pertama, secara Alkitabiah, Efesus 4 ini menjadi dasar orang-orang yang pro tentang jabatan rasul. Yang kedua adalah pembangunan tubuh Kristus. Karunia-karunia yang diberikan termasuk pada rasul dan nabi-nabi diberikan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jika di dalam tubuh Kristus masih bertumbuh dan perlu dibangun, maka karunia-karunia ini masih relevan dan juga dibutuhkan. Ini alasannya. Satu, yang pertama adalah dasar Alkitabiah. Yang kedua, pembangun tubuh Kristus. Menjadi pembangun itu tubuh Kristus. Kemudian di dalam beberapa gereja apostolik, yakni beberapa gereja yang terutama dengan gerakan profetik dan juga apostolik, meyakini bahwa kehadiran para rasul dan nabi modern sangat penting untuk membangun gereja yang sesuai dengan dasar para rasul. Ini yang pro ya dari gereja-gereja apostolik. Kemudian tanda-tanda mujizat. Karunia nabi dan rasul seringkali disertai dengan tanda-tanda mujizat dan pewahyuan
yang masih dibutuhkan gereja saat ini untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dan memajukan kerajaan Allah. Kemudian yang berikutnya yang pro ini tentang jabatan rasul juga karena masih diperlukan kepemimpinan dan arah yang strategis. Para rasul dan nabi ini dianggap memiliki hikmat ilahi untuk memberikan arah strategis dalam memimpin dan melaksanakan amanat agung, yaitu menyebarkan ke seluruh penjuru bumi untuk menyebarkan Injil Kristus. Kemudian selain yang pro, ini juga ada yang kontra, ya kontra. Apa yang membuat mereka kontra dengan firman-firman Tuhan yang di Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-13, yaitu tentang selesainya kanon Alkitab. Pandangan reformat Injil misalnya berargumen bahwa jawatan rasul dan nabi dalam pengertian fondasional seperti rasul-rasul yang menerima wahyu langsung dari Kristus dan meletakkan ajaran gereja telah berhenti, telah selesai, ya. Di dalam selesainya itu setelah ada kanon Alkitab. Mereka percaya bahwa Alkitab itu sudah lengkap, sudah komplit dan mempunyai otoritas tertinggi sehingga wahyu baru dan dari nabi itu tidak lagi diperlukan. Itu yang menjadi dasar mereka. Kenapa mereka masih meletakkan fondasi yang kuat, tidak perlu ada nabi baru lagi atau rasul-rasul baru lagi. Alkitab ini sudah komplit, sudah punya otoritas yang tertinggi. Kemudian ada juga menurut mereka definisi rasul, ya. Para penentang ini masih menekankan bahwa rasul-rasul yang disebut di dalam Efesus 4 ayat 11 mengacu pada 12 rasul yang asli. Ya, murid Yesus yang pertama, yang melihat pribadi, yang melihat kebangkitannya, yang ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus dan memiliki otoritas kenabian atau untuk menulis kitab suci. Jadi memang mereka berpikir rasul itu ya 12 murid itu. Jadi tidak ada lagi selain setelah 12 murid itu tidak ada lagi rasul. Ini fakta yang kontra dengan tentang Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-13 ini. Kemudian yang kontra lagi, kenapa kok masih ada kontra lagi? Mereka itu fokusnya pada pengajar dan gembala. Meskipun di Efesus 4 ayat 11 tadi menyebutkan ada 5 jawatan, ada 5 tugas ya berdasarkan kelompok. Mereka berpendapat pada fokus pada masa kini itu harusnya lebih pada karunia pengajar atau gembala, bukan rasul, ya. Karena itu tugas mereka adalah membimbing jemaat dalam firman Tuhan yang sudah ada. Mereka berpikir jawatan rasul itu tidak ada. Yang cocok untuk sekarang itu adalah pengajar, baik itu guru-guru ataupun juga gembala sidang atau pendeta. Kemudian yang kontra lagi, ini yang dikhawatirkan, yang sangat dikhawatirkan yang belakangan ini sering muncul, yaitu adalah penyalahgunaan ajaran palsu. Kekhawatiran ini muncul mengenai potensi-potensi penyalahgunaan atau klaim sebagai rasul atau nabi yang dapat menyebarkan ajaran palsu ataupun bisa memanipulasi atau memberikan penekanan yang berlebih pada pengalaman subjektif daripada kebenaran Alkitab. Nah, ini yang sering terjadi ketika seseorang sudah diklaim sebagai utusan ataupun rasul, ini mereka lebih pada pengalaman hidupnya yang diutamakan daripada dengan kebenaran Alkitab. Ini sering terjadi sekali dan sekarang sudah banyak muncul ajaran-ajaran palsu dan lain-lain sebagainya. Kemudian
pertumbuhan rohani itu menurut pandangan yang kontra itu melalui pemahaman dan penerapan firman yang sudah ada. Jadi kita pertumbuhan rohani dan kedewasaan penuh itu merupakan pemahaman dan penerapan dari firman Tuhan yang sudah ada dalam pelayanan yang masih aktif, misalkan penginjil, gembala, guru, dan lain-lain sebagainya. Ini yang memang ditekankan, mungkin kita tidak bisa menyalahkan ya, dalam artian ketika ada seseorang ataupun tiba-tiba muncul seorang dengan potensi nabi atau rasul, memang dikhawatirkan ajarannya itu mungkin awal-awal masih sesuai firman Tuhan, tapi kelamaan setelah pengikutnya banyak dan lain sebagainya, nah itu akan muncul suatu penyimpangan-penyimpangan. Nah ini yang sering terjadi dan kita juga harus waspadai bahwa kita sebagai orang yang mengenal Tuhan atau belajar mengenal Tuhan, memang fokus kita harus kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kemudian yang memasuki bab yang kedua, yang dia berkaitan dengan penyelidikan tentang karunia jawatan rasul. Ini memang jawaban rasul itu memang mempunyai tujuan bisa kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-5. Saya akan coba bacakan Roma pasal 1 ayat ke-5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Sekali lagi akan saya bacakan Roma 1 ayat yang ke-5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Beritakan Injil kepada seluruh bangsa yang ada di dunia. Itu merupakan salah satu atau tujuan utama dari jawatan rasul, adalah menuntun semua bangsa kepada iman dan ketaatan kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pembangunan tubuh Kristus dalam Efesus 4 ayat 12-13, karunia rasul, atau dalam bisa kita garis bawahi, karunia rasul itu bersama dengan nabi, penginjil, gembala, pengajar, diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan dan pelayanan, bagi pembangunan Kristus sampai kita semua mencapai satu kesatuan iman. Itu yang menjadi tugas atau tujuan adanya rasul itu. Kemudian pernyataan kebenaran tentang Yesus Kristus. Rasul adalah jembatan bagi orang percaya untuk mengetahui kebenaran tentang Yesus Kristus, tentang kemuliaan Allah. Seperti yang kita sebutkan di Roma 1 ayat 5 tadi, ya, akan menuntun kepada kasih karunia, menuntun mereka yang percaya dan taat kepada namanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan jabatan rasul telah diterima memiliki tujuan kemuliaan Allah, bukan sekedar keselamatan saja. Nah, ini yang menjadi tujuan adanya jabatan rasul itu. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat tentang fungsinya menurut Alkitab, ya. Kita bahwa fungsi jabatan rasul ini adalah memberikan otoritas atau kuasa. Ini bisa kita lihat di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4. Kemudian bisa kita lihat juga di Markus 3 ayat 13 sampai yang ke-19. Kemudian Lukas 12 sampai 16, bahwa Tuhan Yesus memanggil dan menetapkan ke-12 muridnya sebagai rasul dan memberi mereka kuasa
untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan kelemahannya, serta yang paling utama itu adalah memberitakan Injil. Kemudian fungsi jabatan rasul berikutnya adalah meletakkan dasar gereja. Ini bisa kita lihat di Efesus 2 ayat 20, yaitu para rasul bersama nabi yang disebut sebagai dasar gereja dengan Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru, membawa wahyu dan ajaran. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 42, pada jemaat perdana atau jemaat mula-mula untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kemudian ada fungsi yang berikutnya, yaitu penyalur karunia dan penguatan. Rasul ini memperkuat gereja dengan menyalurkan karunia-karunia rohani melalui penumpangan tangan. Memang agak berbeda dengan yang pada 12 murid Yesus yang diberikan kuasa untuk mengusir roh, menyembuhkan segala penyakit, dan memberitakan Injil. Memang rasul-rasul yang ada ini, yang sekarang pada masa kini ini adalah memperkuat gereja dengan menyalurkan karunia-karunia rohani. Berikutnya tentang peran jabatan rasul pada gereja mula-mula, yaitu menjadi saksi kebangkitan Yesus. Bisa dilihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 22, yang menjadi syarat utama untuk menjadi rasul adalah menjadi saksi mata kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, pemimpin misioner atau perintis dalam Kisah Para Rasul, itu para rasul seperti Petrus dan juga Paulus adalah pioner dalam penyebaran Injil ke berbagai wilayah, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 13 sampai 28, bahwa Rasul Petrus dan juga Paulus ini terus menyebarkan tidak hanya kepada orang Yahudi tetapi juga non-Yahudi. Bahkan terbukti sampai sekarang kita bisa mengenal Tuhan Yesus itu juga karena kerja keras Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus. Yang berikutnya menjadi perannya adalah penyebar ajaran Injil. Mereka sangat berani dan gigih memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bahkan kita tahu Rasul Petrus dan Paulus tidak nyaman-nyaman saja, tetapi mereka sudah diusir, dipenjara, dan lain sebagainya. Kemudian peran yang berikutnya yang relevan dengan sekarang adalah penyedia bimbingan doktrinal. Mereka mengatasi masalah doktrin dengan memberikan bimbingan yang benar kepada jemaat-jemaat, seperti yang ditulis dalam surat-surat Rasul Paulus. Baik, yang berikutnya adalah aliran-aliran Pantekosta dan juga karismatik. Memang kita sebagai orang Kristen ini masuk yang ketiga, yaitu dengan pandangan-pandangan teologi para pakar tentang aliran Pantekosta dan karismatik adalah dua gerakan Kristen yang banyak memiliki kesamaan teologis dan pengalaman rohani meskipun ada perbedaan historis dan penekanan. Keduanya dikenal dengan penekanan kepada pengalaman pribadi dengan Roh Kudus dan manifestasi karunia-karunia Roh Kudus yang disebut dengan karismata. Berikut ini adalah pandangan teologis dari para pakar mengenai aliran ini, yaitu mencakup ciri utama, persamaan dan perbedaan, dan beberapa kritik yang sering muncul. Dan pandangan teologis ini sebenarnya banyak sekali, tetapi saya hanya menyebutkan beberapa saja, seperti dari Walter J. Hollenberger, seorang teolog Pantekostal yang dikenal karena penelitiannya mendalam tentang gerakan ini. Ia menekankan pada aspek narasi dan pengalaman dalam teologi
Pentakustal, yaitu menyoroti bagaimana pengalaman dengan Roh Kudus membentuk pengalaman doktrinal mereka. Kemudian yang berikutnya adalah Frank de Paggia. Ya, dia juga teolog yang terkemuka yang mengembangkan teologi Pentakustal dengan menekankan aspek eklesiologi dan pneumatologi, melihat gereja itu sebagai komunitas yang dibentuk dan diberdayakan oleh Roh Kudus untuk misi. Ini adalah beberapa pakar yang menyebutkan sebenarnya masih ada banyak lagi pakar, tetapi karena ada pembatasan waktu, jadi saya tidak bisa menuliskan semuanya. Nah, ini yang menjadi titik balik ya. Ada pakar-pakar yang mendukung, juga ada yang mengkritik dari pakar ini. Seorang teolog ini seperti John MacArthur, mereka sangat kritis terhadap gerakan-gerakan Pentakosta karismatik. Kritik mereka meliputi Cessationisme, yaitu keyakinan bahwa karunia-karunia atau tanda mukjizat, nubuatan, dan bahasa roh telah berhenti pada era Rasul dan Alkitab, sudah dianggap selesai. Ketika Roh Kudus turun, itu sudah dianggap selesai. Yang kedua berikutnya adalah subjektivitas yang berlebihan. Kekhawatiran bahwa penekanan pengalaman pribadi dari wahyu langsung dapat mengikis otoritas Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran. Nah, ini memang seperti yang tadi yang sudah disebutkan, bahwa ketika ada seorang dengan subjektivisme yang berlebihan, itu akan mengalahkan, lebih memberikan penekanan pribadi, pengalaman pribadi yang nantinya membuat sesuatu pembenaran yang sesuai dengan Alkitab. Dan ini tentunya tidak diinginkan dari pakar yang mengkritik seperti John MacArthur ini, sehingga takutnya dari mereka itu adalah Alkitab itu bukan sebagai standar kebenarannya, tetapi subjektivitas yang berlebihan. Kemudian tentang berkaitan dengan teori kemakmuran, kita sering kritik tajam dengan teori kemakmuran ya, dianggap yang diajarkan oleh beberapa pembela karismatik yang mengatakan bahwa iman yang kuat akan selalu membawa kekayaan dan kesehatan fisik. Wah, ini yang memang luar biasa teori kemakmuran ini. Banyak orang yang tergiring ke sana bahwa dengan mengikut Yesus memiliki iman yang kuat akan membawa kekayaan dan juga kesehatan. Kemudian kurangnya diskriminasi rohani, kekhawatiran tentang kurangnya pengujian yang memadai tentang klaim-klaim nubuatan atau manifestasi rohani yang dapat membuka pintu bagi penipuan atau pengaruh-pengaruh roh yang tidak dari Allah. Kemudian penyalahgunaan otoritas. Beberapa kritikus menyoroti bahwa kasus penyalahgunaan otoritas pemimpin-pemimpin karismatik dapat mengklaim mendapat otoritas khusus dari Roh Kudus. Ya, ini sering terjadi, beberapa juga belakangan ini terjadi. Nah, kalau kita melihat di media massa adanya pengklaiman bahwa seseorang itu melakukan ini sesuai dengan otoritas dari Roh Kudus. Oh, saya mendapatkan dari Roh Kudus pengalaman seperti ini. Ini yang ditakutkan dari para kritikus-kritikus yang ada tadi, sehingga muncullah kritik-kritik dari pakar-pakar ini. Nah, ini kita masuk ke bab yang keempat, yaitu tentang aplikasi karunia jawatan nabi di dalam gereja masa kini. Apakah masih relevan kalau kita mau melakukan atau kita melihat jawatan nabi atau rasul ini pada gereja yang sekarang ini? Mungkin dalam kita mengaplikasikan di gereja, yaitu dengan mendirikan
gereja-gereja baru. Ini adalah saya artikan bukan gereja secara fisik, tetapi adalah jiwa baru, ya, jiwa-jiwa baru yang kita menangkan. Ya, kita memenangkan jiwa-jiwa baru sesuai dengan amanat agung tadi, bahwa kita menyebarkan Injil ini sampai ke ujung bumi. Kemudian membangun jaringan atau persekutuan gereja. Ya, jaringan-jaringan ini memang perlu sekali kalau kita kalau kita secara pribadi melakukan seperti itu tidak akan mampu. Tapi ketika kita memiliki jaringan atau persekutuan-persekutuan dengan gereja, kita akan bekerja bersama-sama sehingga memenangkan jiwa-jiwa tadi. Kemudian memberikan visi dan arah yang strategis. Ya, Rasul itu masih bisa memberikan visi dan arah strategis. Ini sudah saya bahas di bab pertama tadi. Melengkapi dan memberdayakan pemimpin lain. Ini hampir sama dengan membangun jaringan. Kita adalah melengkapi dan memberdayakan pemimpin lain, kemudian membawa ketertiban dan restorasi. Ya, ini banyak sekali sekarang kita maunya semau gue gitu ya. Kita hanya Tuhan bisa memaafkan dan lain sebagainya. Kemudian memperkenalkan wahyu-wahyu progresif. Dan yang terakhir adalah pelayanan-pelayanan tanda-tanda dan mukjizat. Ya, kita memberikan mungkin semacam KKR yang di situ bisa memberikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Itu yang tidak bisa kita pungkiri, akan juga banyak memenangkan jiwa-jiwa baru yang kita bisa aplikasikan dalam gereja yang ada. Kemudian pengaplikasian dalam diri pribadi. Kita masing-masing pribadi ini dianggap menjadi utusan Kristus, ya, utusan Kristus, atau boleh dikatakan setiap orang percaya, kita yang percaya dipanggil menjadi duta Kristus, ya, duta Kristus atau utusan Kristus. Kita semua kalau mengaplikasikan Rasul ini, kita menjadi duta Kristus atau utusan Kristus. Ini bisa kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kita sebagai utusan Kristus, kita bisa mengaplikasikan untuk memenangkan kerajaan Allah. Yang kedua adalah ketaatan pada amanat agung. Setiap orang percaya bertanggung jawab untuk memuridkan bangsa-bangsa meskipun bukan dalam peran rasul secara formal. Nah, ini. Dan yang ketiga adalah penggunaan karunia Roh Kudus untuk pembangunan. Setiap orang percaya didorong untuk menemukan dan menggunakan karunia rohani yang telah diberikan. Karunia kita apa? Mungkin ada yang pengajar, ada yang gembala, ada yang guru, dan lain-lain sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan pribadi kita. Dan kesimpulannya, nah ini kesimpulannya, terlepas dari posisi teologis atau prinsip inti dari Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-13, bahwa adalah semua karunia pelayanan yang diberikan untuk memperlengkapi umat Allah bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan imam dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini adalah tujuan orang percaya agar kita menjadi fokus setiap gereja dan setiap orang percaya. Kita tidak mau melihat apa yang pro dan kontra, tetapi kita punya amanat agung, yaitu memberitakan Injil Kristus
dan membadi pelayan-pelayan Kristus dalam pembangunan tubuh Kristus untuk mencapai kedewasaan penuh bagi setiap gereja dan juga orang-orang percaya. Terima kasih. Mari kita berdoa dan thank you.